Selamat pagi di Vienna dan selamat sore di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas deteksi gejala psikologis tinggal di negara asing. Nah, kita pengen tahu dulu nih, gejala psikologisnya gimana, bisa jadi gangguan atau tidak. Eh, Nanti saya dalam pertengahan prolog ini saya juga akan mendapat masukan dari Jamal yang sudah tinggal di Austria ya sebelumnya. Oke, ya saat Anda memutuskan untuk menetap di negara asing dengan alasan apapun, dari traveling, bekerja, menikah, atau pindah tempat tinggal, di tempat yang baru yang tidak dikenal ini akan memberikan dampak gangguan kecemasan atau stres. Kita harus meninggalkan zona nyaman, sebagian besar dan sistem pendukung yang menyebabkan kerinduan. Juga menyesuaikan terhadap budaya, tradisi, adat istiadat di tempat yang baru, dan beberapa dari kalian mengalami kendala bahasa. Mungkin juga ada tekanan yang luar biasa untuk beradaptasi, bertemu kendalaan baru, membanding-bandingkan tempat yang dulu, yang baru. Masalah tidak terselesaikan bisa membuat Anda stres, kecemasan, dan depresi yang serius. Oke, menurut survei ada peningkatan yang tajam ya. Kalangan WNI di seluruh dunia mengalami kecemasan dan depresi. Sebagian dari mereka tabu untuk datang ke psikiater. Dan ini harus dihentikan karena menyebabkan gangguan makin serius dan menjadi lebih parah. Menurut Joseph, ahli psikolog mengatakan ada 3 reaksi, yaitu culture shock, culture stress, dan culture surprise. Ini juga kita lihat dari pendapat dari beberapa ahli budayawan atau psikolog atau sosiolog. Mereka memperkirakan prevalensinya ini makin meningkat dan terbanyak di usia produktif antara 20 sampai 49 tahun. Dan diperkirakan 9 sampai 20% dari 100 orang mengalami masalah kesehatan mental. Dan ini harus disembuhkan, kalau tidak memperburuk kondisinya, bisa mempengaruhi medis, menghambat fungsi sosial dan pekerjaan. Ya, di sini kita lihat kurva culture shock yang dikatakan oleh antropolog. Pertama adalah penyesuaian budaya. Antropolog mengatakan kejutan budaya ini karena ketidakpastian atau kecemasan mempengaruhi orang. Terjadi 4 fase ya, tahap kegembiraan atau honeymoon period, iritasi, penyesuaian, dan adaptasi. Fase pertama, honeymoon period itu tahap yang pada saat datang ke negara yang baru, melihat sesuatu yang berbeda, menarik, senang, perasaan yang luar biasa. Dia bisa melakukan apapun, rasanya bahagia, bisa ke sana ke sini, sesuatu yang berbeda. Setelah itu, masuk ke tahap iritasi atau kejutan budaya. Di sini, tahap yang honeymoon period itu memudar. Mulai beralih ke pikiran yang negatif. Kok berbeda ya tradisinya, mereka kurang sopan santun, atau bahasanya, membuat frustasi. Mungkin makanannya, mungkin cuacanya, atau apapun, sehingga rindu kembali ke rumah. Nah, setelah lama berusaha beradaptasi, mampulah ke tahap adaptasi. Akhirnya merasa di sini adalah rumah yang baru. Mungkin ya menyukai ciri-ciri tertentu, mungkin di sini bebas polusi, hawanya segar, nyaman, transportasinya bagus, well organized, sehingga mulai adaptasi. Setelah bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri, rasa nyaman. Seiring meningkatnya pengalaman dia berinteraksi, bisa memahami bahasa yang baru, lebih percaya diri, bisa mengatur kehidupan dengan baik, dan bisa bekerja dengan maksimal. Oke, tapi ini ada satu tambahan tahapan, dikatakan re-entry shock. Guncangan kembali ketika Anda sudah lama di negara lain dan sudah nyaman, kembali ke negara sendiri, perlu dicatat ini. Mungkin Anda menyadari sesuatu yang berbeda ketika jauh ke negara lain, ke negara asal.
Nah, karena kebiasaan tradisi yang baru, mungkin mohon maaf di Indonesia macet, polusi, ya orangnya nggak well organized, nggak teratur, kurang bersih. Nah, ini membuat Anda shock kembali. Nah, di sini saya akan berinteraksi dulu dengan Jamal nih. Nah, di sini saya mau tanya ke Jamal, waktu pertama kali ke Austria, bagaimana reaksinya Jamal nih? Iya dok, ya. Untuk Heeh, pertama kali datang tiba di sini itu adalah ini dok, apa masalah cuaca. Karena kebetulan saya cuaca. datang ke sini tuh perbedaan cuaca di Indonesia dengan sini tuh jauh beda. Ya, Mm-mm. saya datang kebetulan pas winter jadi agak sedikit harus beradaptasi dok ininya. Terus yang Dingin banget kedua, ya. Mm-mm. betul dok. Sama yang kedua adalah makanan dok. Oke, makanan. Iya, Terus ya. kangen-kangen gitu siapa? Iya betul dok, ya paling harus butuh waktu untuk ya apa dia di rumah ya gitu ya, yang homesick gitu ya dok, 1 sampai 2 Heeh, bulan mungkin harus beradaptasi khususnya dengan 1 sampai orang-orang yang 2 baru di bulan. sini. Ya kalau saya dok Oke, seperti itu. bahasa gimana? Ya bahasa juga dok, karena kita kan baru berinteraksi dengan orang baru ya dok ya. Jadi ya mau Mhm. tidak mau kita harus bisa seperti apa kita beradaptasi berinteraksi sama mereka-mereka seperti itu dok. Itu salah satu juga. Nah, di sini saya masuk ke pengertian apa itu harus dideteksi gejala psikologisnya, batasannya normal atau gangguan. Seperti yang Jama rasakan waktu pertama kali ke Austria, cuacanya dingin, makanannya kenapa nih Jabal nih? Makanan Karena belum. bule. Iya, makanannya karena ini dok ya, karena kebetulan kita dari Indonesia kebiasaan makan nasi seperti itu ya dok ya. Jadi pas Heeh, sampai di heeh, sini kita belum bisa beradaptasi seperti kayak makanan kentang gitu untuk sebagai heeh. makan pokok seperti itu dok. Kalau makan nasi melulu repot ya, harus masak atau Iya, ke Chinese food atau ke Thai food ya betul, mahal ya. Mhm. betul dok. Nah, di sini contoh yang Jamal rasakan, Jamal tetap bisa beraktivitas nggak? Maksudnya bisa kuliah, kan Jamal kuliah, bisa bersosialisasi, atau Jamal mempunyai, aduh saya dingin nih, nggak bisa keluar, diem aja. Seperti itu, atau Jamal tetap bisa beraktivitas? Masih tetap bisa beraktivitas dok. Nah, disinilah yang saya mohon para peserta sekalian, kenali gejala atau deteksi gejala psikologis. Ketika gejala-gejala itu ada, Anda mengalami perubahan, ya, agak kesulitan beradaptasi, tapi masih bisa beraktivitas, ini dalam batasan normal. Wajar saja ketika orang pindah ke tempat yang baru, shock, agak ragu, kurang pede, dan sebagainya. Bisa gangguan tidur, gangguan konsentrasi, gangguan aktivitas yang biasanya Anda cepat jadi males-malesan, ini bisa saja terjadi. Tapi di batasannya yang mana? Normal atau sudah gangguan? Mari kita lihat slide selanjutnya. Slide. Nah, di sini ketika ada stresor dalam waktu 2 minggu mengalami hendaya, fungsi sosial atau pekerjaan, ini Anda mengalami gangguan namanya stres akut. Biasanya yang stres akut atau PTSD itu setelah 1 bulan, seseorang yang mengalami kejadian yang membuat dia traumatis, menyaksikan atau mengalami kejadian yang traumatis. Misalkan di sini kan ada yang mabuk-mabukan, teriak-teriak, pukul-pukul. Nah, di situ dia trauma. Kalau 2 minggu sudah bagus, sudah bisa healing, itu hanya stres akut. Tapi kalau lebih dari 1 bulan, Anda mengalami PTSD, Post Trauma Stress Disorder. Tapi kalau terus-terusan cemas, gelisah dalam waktu lebih dari 1 bulan, Anda mengalami gangguan kecemasan. Kalau ada perubahan tadi, perubahan eh, cuaca, situasi, teman, lingkungan, dan sebagainya membuat Anda males, tidak bersemangat, hilang minat, hilang energi, itu membuat Anda menjadi depresi. Tapi kalau gangguannya menjadi tambah parah, itu mengakibatkan gangguan schizophrenia. Sudah ada suara-suara atau halusinasi atau lihat bayang-bayang atau belief system yang salah. Nah, ada juga yang kita sebut adjustment disorder. Misalkan Anda tidak nyaman di kantor karena temannya baru terlalu perfect. Ketika ke tempat atau ke kantor, Anda merasa tidak nyaman, gelisah, sakit perut, sakit kepala. Ketika ada stresor, Anda mengalami gangguan
psikologis ini kita sebut adjustment disorder. Tapi ketika pulang ke rumah dengan teman-teman Anda merasakan biasa-biasa saja. Ya, oke. Biasanya dari beberapa pasien kalau mengalami stresor lari ke zat-zat adiktif atau alkohol, narkoba, dan lain-lainnya. Slide. Nah, kita lihat dulu ya tentang apa itu cemas. Supaya Anda tahu karena yang terbanyak dari prevalensi adalah cemas dan depresi. Cemas itu merupakan luapan emosi dari 5 jenis emosi: kesedihan, kebahagiaan, kemarahan, jijik, dan cemas. Cemas itu menurut DSM adalah antisipasi bahaya atau kemalangan yang mengkhawatirkan di masa depan. Jadi khawatir tentang yang akan datang, bisa mempengaruhi keluhan fisik. Merupakan perubahan fisiologis yang dirancang untuk Anda bisa berjaga-jaga, fight atau flight. Slide. Ya, cemas itu rasa khawatir atau takut, bisa ringan sampai berat. Terkadang cemas itu normal, nanti kita bandingkan kecemasan yang ada gangguan atau yang mengarah ke berat. Misalkan Anda mau ujian, cemas, membuat Anda motivasi untuk belajar. Tapi setelah ujian ya selesai. Nah, itu cemas yang normal. Jika terlalu berlebihan, mengganggu dalam bekerja, membuat Anda tidak bisa mengontrol diri, mengakibatkan bahaya. Nah, ini sudah menjadi gangguan. Slide. Kita lihat di sini situasi yang memicu kecemasan, ya. Karena cemas bisa mempengaruhi fungsi psikologis, jantungnya berdetak lebih kencang. Nah, biasa sih kalau orang jatuh cinta juga detakannya kencang ya. Tapi yang lainnya normal. Ya, detak jantung lebih cepat, ketegangan otot, berkeringat, pusing, mual, sakit perut. Bagaimana fungsi pikiran atau kognitif? Konsentrasinya menurun karena khawatir. Karena khawatir atau cemas, Anda juga jadi emosi, panik, frustasi, kecewa, sedih. Perilakunya gimana? Performanya kurang, jadi pekerjaan tidak maksimal, sosialisasi juga menarik diri, menghindar. Nah, ini yang terjadi kalau terjadi kecemasan. Bagaimana prosesnya? Dari pikiran, misalkan sesuatu terjadi, aduh, saya nih di tempat yang baru. Waduh, teman-teman saya bakalan nggak nerima saya nih. Pasti saya tidak bisa bicara dengan lancar. Mereka mendiamkan saya, membuat kita jadi gemeter, mungkin pusing, mungkin berdebar. Perilakunya menghindar dari teman-teman di kantor atau kayak Jamal yang sekolah di sini jauh dari student-student dari negara lain. Nah, ini merugikan kita tentunya ya. Nah, cemas itu banyak tipenya. Ada yang kecemasan menyeluruh, kita sebut GAD, General Anxiety Disorder, yaitu segala macam dicemasin. Aduh, kalau saya berangkat kuliah nih, kayak Jamal lagi ya contohnya ya, karena cuma Jamal. Kalau saya berangkat kuliah nih, nanti di jalan saya nggak tahu jalan nih. Orangnya gimana ya? Aduh, nanti kalau keretanya saya salah jalan, tiketnya baru beli satu jalan, bolak-balik, ntar saya salah, ditangkap nih. Nah, segala macam dicemaskan, itu general anxiety disorder. Kalau kecemasan sosial, Anda takut menjadi pusat perhatian. Jadi Anda takut berinteraksi dengan orang baru, Anda takut dipermalukan, Anda takut ditolak. Kalau fobia atau ketakutan yang spesifik, takut ketinggian, takut ruang tertutup. Nah, kalau gangguan panik ini tiba-tiba, mendadak, tidak bisa diramalkan. Agorafobia juga menghindar dari kerumunan atau banyak orang, tapi takut dia terjadi serangan panik, tidak ada pertolongan. Sedangkan OCD, obsesi kompulsif disorder, cemas ketika pikiran-pikiran yang membuat dia misalkan Anda takut kotor, pikiran-pikiran ini tidak diikuti, membuat Anda cemas. Takut kotor Anda cuci-cuci. Tadi PTSD dan stres akut, seseorang yang mengalami atau menyaksikan kejadian yang luar biasa.